Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa ala ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, bil khusus Sayyidul Ghaib wa Nihya, ketua kita Ibu Pak Kemalang, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Bu Adi, dan semoga kita semua dikasih kekuatan kesehatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW, beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Melanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu tentang sholat khusyuk. Ibu hadir kemarin di Zoom semua? Ada yang tak hadir kemarin di Zoom? Oke. Ya, jadi gini. Ini kalau membahas sholat khusyuk ini dahsyat, ya. Jadi gini, ini karena offline jadi enaknya. Manusia itu terdiri dari jasmani rohani. Gitu ya, kita review dulu ya. Manusia itu terdiri daripada jasmani dan rohani. Ibu gak usah catat apa biar dapat feel-nya. Nanti kan materinya bisa di-share dari itu. Manusia itu terdiri daripada jasmani rohani. Nah, rohani itu butuh wadah. Ruh itu butuh wadah, yaitu dia butuh jasmani. Ya, karena kalau dia tidak butuh wadah, maka tidak ada kehidupan sebagai sosok manusia, gitu kan? Nah, ketika ini berpisah, maka itulah kematian jasmani. Di saat ruh meninggalkan jasad, maka jasad meninggal dunia. Jadi sebetulnya kehidupan jasad itu esensinya adalah karena adanya ruh. Itu dulu. Sampai di situ. Nah, pertanyaannya, kan kalau ruhnya meninggalkan jasad, jasadnya jadi mayit, jadi jenazah. Gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau sholat itu jasad saja? Padahal jasad itu akan hancur. Tapi kalau bicara logika, jasmani, rohani, ruhnya pergi, jasadnya mati, nyatu dengan tanah. Nah, padahal yang bahagia itu yang ini. Nah, tapi ini tidak pernah hadir pada saat sholat. Padahal yang ini hancur. Paham nggak maksudnya? Kita pakai rasionalitas dulu gitu ya. Kita sholat badan kita aja, sholat gerak, takbir, salam, selesai. Nggak kepikiran pengen khusyuk, pengen ikhlas, pengen sabar. Padahal jasadnya hancur. Ini casing aja nih. Casing. Nah, jadi sebetulnya yang diperintahkan sholat itu rohani itu. Nah, cuman karena si rohani ini masuk di dalam jasad, maka gerakannya itu menjadi gerakan jasmani rohani. Nah, kalau secara fikih sholat itu gerakan tertentu dengan bacaan tertentu
Diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Artinya apa? Kalau secara fikih sholat kita udah sah. Yang penting kan definisinya gerakan tertentu diawali dari takbir, diakhiri dengan salam secara fikih. Tapi kan fikih nggak bahas khusyuk, fikih nggak bahas ikhlas, fikih nggak bahas syukur, fikih nggak bahas tawadu, fikih nggak bahas itu, fikih bicaranya hukum. Gitu. Nah, jadi kalau selama ini sholat kita hanya gerakan-gerakan fisik, padahal fisiknya nanti masuk ke tanah, hancur bersama-sama. Nah, maka kenapa perlu menghadirkan Allah? Yaitu dengan aspek rohani kita. Makanya di dalam rohani itu ada 3 komponen. Di dalam rohani itu ada 3 potensi. Rohani ya Bu. Yang pertama akal, yang kedua hati, yang ketiga jiwa. Nah ini softwarenya. Hardwarenya itu adalah fisiknya. Misalnya sekarang, kalau bicara hati itu mana? Kan harus ada software dan hardware. Katanya, menurut penelitian hardwarenya itu jantung. Perangkat kerasnya itu jantung. Perangkat lunaknya itu yang tersirat di dalam satu rongga di dalam jantung. Gitu. Bukan level. Ini agak berat ya, tapi habis ini nikmat sholatnya. Ya. Jadi perangkat kerasnya itu jantung, perangkat lunaknya itu rasa yang ada di dalam jantung. Damai, bahagia, cinta, syukur, sabar. Itu perangkat lunak yang ada di dalam jantung. Nah, sama. Jadi sama bahwa jasad itu ini dia, fisik itu ini dia. Ini dia. Nah, ketika roh hidup dalam dunia fisik ini, dunia fisik ini, dunia fisik, roh itu butuh rumah. Butuh wadah si roh ini. Maka wadahnya diciptakan oleh Allah ini dia. Wadahnya diciptakan oleh Allah nih. Maka roh butuh wadah untuk menjalani kehidupan fisik, kehidupan materi. Nah, perintah sholat itu adalah fisik dan non-fisik, jasmani dan rohani. Ya, kita gelar sejadah itu kan fisik, materi. Kita pakai pakaian itu kan materi. Ibu pergi haji kan ada gerakan materinya. Tapi yang menggerakkan unsur materi itu adalah rohaninya. Nah, rohani itu ada 3 komponen. Yang rohani, bayangin, rohani ada 3 komponen. Yang pertama akal, yang kedua hati, yang ketiga jiwa. Nah, jadi kalau begitu membahas sholat khusyuk, komponen pertama itu adalah akal. Bagaimana mau sholat khusyuk kalau nggak kenal Allah? Di sini. Yang kita bahas di Zoom kemarin. Bagaimana pengen cinta? Kalau saya bicara cinta nih hati ya. Bagaimana pengen cinta kalau ini nggak kenal? Ibu sama bapak langsung cinta aja gitu. Kan kenal dulu. Lihat dulu siapa dia, keluarganya, sifat-sifatnya. Tuh, ilmu dulu, ilmu. Ini dahsyat. Ya, kenal dulu. Kerjanya apa, akhlak dia seperti apa, punya apa, kenal, kan gitu kan? Nah, makanya banyak anak sekarang ringkih rumah tangga. Kenapa? Karena cinta dulu, cinta dulu. Maka begitu udah cinta buta. Gak peduli dia mau kerjanya apa, yang penting dia punya kerja,
Akhlaknya seperti oh cinta. Nah, Allah itu memperkenalkan dirinya ke kita. Itu kalau sampai selesai itu tuntas, itu khusyuk soal. Benar. Ini yang udah ikut kursus beberapa sholat khusyuk cerita sama saya, Ustaz, bayarnya mahal 2,5, tapi tidak sedetail ini. Nah, maksud saya gitu kan, kalau feel-nya nggak dapat, memang butuh pemikiran yang agak berat, karena kan ini materi berat nih, tapi dahsyatnya bisa ibu bawa ke sholat ibu. Nah jadi sama saya ke Udian, saya bisa nggak sebagai seorang sahabat menyayangi, memperhatikan, tapi saya nggak kenal, kan nggak mustahil. Maka saya harus kenal. Nah, Allah memperkenalkan dirinya melalui 2 ayat. Yang pertama ayat Quran, yang kedua ayat alam. Ayat Quran itu ibu baca ayat-ayat Quran, Allah bilang hujan, api, angin, air, tanah, bumi, pohon, siapa yang menumbuhkan? Surat Al-Waqiah. Banyak di Quran itu ayat-ayat Quran yang Allah memperkenalkan dirinya siapa dia. Yang kedua ayat-ayat alam. Ayat alam tuh kita lihat angin, kita lihat langit, perubahan malam dan siang, kita yakin ada Allah di situ. Nah, Ibu, kalau mau sholat khusyuk, kenal dulu sama Allah. Yakin nggak? Setelah kenal, yakin bahwa Allah yang menciptakan saya, Allah yang memiliki kebutuhan hidup saya, Allah yang ngasih saya rezeki. Kenal dulu. Saya dulu belum kenal sama istri saya, baru dekat kenal. Saya biasa. Ini analogi. Terus karena saya dapat info dia baik, dia sarjana, dia kerja, dia anak nomor 1, contohnya, dia tanggung jawab sama adik-adiknya yang 5, adik perempuan semua. Maka saya coba, setelah saya kenal, saya coba melangkahkan kaki mendekatkan diri, kan gitu. Nah setelah nikah intens sekian tahun, maka saya menyintai sepenuh hati saya. Nah itu contoh. Kira-kira gitu. Ibu kenal dengan Allah, kenal betul bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih ibu keluarga, Allah yang ngasih ibu sehat, Allah yang ngasih ibu rezeki, Allah yang ngasih ibu kehidupan, Allah yang memberi semua nikmat, Allah yang ngasih semua nikmat sama ibu kenal. Kemudian ibu jalan keluar kota, keluar negeri, lihat laut, lihat danau, lihat pohon, lihat hutan. Ibu bilang gini, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, indah sekali alam. Itu artinya ibu kenal dari semua proses tadi. Maka ilmu pertama tentang sholat khusyuk tidak bisa tidak. Makanya saya bingung kalau ada orang ngajarin sholat khusyuk tapi nggak ngasih jelasin tauhidnya. Di mana mau sholat kalau khusyuk kalau nggak kenal sama Allah? Itu. Maka tauhidnya itu kenal dulu sama Allah. Maka muncullah nanti itu setelah kita mengenal Allah, kita berusaha bagaimana dekat dengan Allah. Gitu. Nah, setelah ilmu mengenal Allah, ilmu tentang bagaimana bisa sampai ke Allah. Nah, ilmu bisa sampai ke Allah itu ya sholat. Nah, bagaimana kemudian ilmu sholat saya diterima? Bagaimana kemudian sholat itu bermanfaat buat saya? Saya tahu tujuan sholat, saya tahu manfaat sholat. Saya tahu apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pada saat sholat. Nah, itu wilayahnya ini. Wilayahnya ada di sini. Ilmu. Jadi nggak ada cerita mau sholat khusyuk tapi nggak tahu ilmu tentang sholat, gitu kan? Nah baru kita masuk yang kemarin. Tujuan sholat itu apa? Manfaat sholat itu apa? Nah, di antaranya saya review dulu nih.
Ini kalau saya pegang ini berarti ini masih di wilayah akal ya Bu ya. Nah, maka tujuan sholat itu apa? Manfaat sholat itu apa? Tujuannya agar kita dekat dengan Allah. Tujuannya penghambaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Itu tujuan. Manfaatnya apa? Kita tahu, oh sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Oh, sholat itu agar kita meraih kesuksesan dan kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Yang kemarin ya, saya review doang nih. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Allazina hum fi sholati khashi'un, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Oh, sholat itu mendatangkan kebahagiaan dan hidayah Allah. Ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kelima dari surat Al-Baqarah. Manfaat sholat, salah satunya disebut alladzina yuqimunas sholat, orang yang mendirikan sholat. Syarat menjadi orang yang sukses dan orang yang mendapatkan hidayah. Gitu. Oh, manfaat sholat itu sebagai sarana kita minta tolong kepada Allah di saat kita menghadapi masalah. Kan kalau ibu nggak tahu misalnya manfaat sholat, kan berarti sholat itu sebatas ilmu yang kita ketahui ya Pak. Misalnya saya ngasih contoh aja. Ibu pengetahuannya hanya tahu sholat itu wajib. Ilmu yang lain ibu nggak tahu. Contoh, ini contoh, bukan merendahkan ibu. Saya hanya kasih contoh. Ibu belajar bertahun-tahun sholat wajib. Tapi ibu nggak pernah mempelajari manfaat sholat itu apa. Artinya, kalau begitu pelaksanaan sholat itu hanya sekedar kewajiban. Menggugurkan kewajiban yang penting udah sholat. Nah, makanya kenapa harus tahu manfaat sholat? Agar naik level bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Nah, makanya kemarin yang kita bahas, sholat itu adalah sarana untuk ibu minta tolong sama Allah di saat susah. Mana ayatnya? Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 155. Ibu buka itu aja flyer dan tadi bikin dulu. Kemana tadi? Ya. Ini hanya mereview saja, review. Ya, sholat itu sebagai sarana minta tolong pada saat kita susah, pada saat kita sulit, itu manfaat sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu menjadikan kita orang yang istiqomah. Sholat itu memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kita. Nah, kalau udah kayak gitu kan enak. Sholat ini ternyata manfaatnya ini ya. Setelah kenal Allah, tahu tujuan manfaat sholat, tahu makna bacaan. Ibu kan ngaji sudah bertahun-tahun nih. Kan Ustadz ngajarin beberapa ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Oh, kalau qul huwallahu ahad itu berarti tentang tauhid. Qul a'udzu birabbin nas tentang perlindungan kita kepada Allah dari godaan setan dan godaan manusia. Oh inna atoina, oh itu tentang kurban, perintah kita untuk berkurban. Iza ja'a nasrullah, oh itu tentang pertolongan Allah buat kita. Jadi ketika imam membaca atau kita membaca, kita nggak usah terlalu menerjemahkan poin-poinnya, tidak terlalu menerjemahkan ayatnya, tapi yang kita ingat poin-poinnya aja. Nah, ternyata khusyuk, salah satu khusyuk, poin khusyuk itu tadi adalah memahami ayat. Makanya kenapa perlu tadabbur Quran. Nah kemudian salah satu poin mencapai kehusyuan memahami makna gerakan. Ada di flyer tuh, makna gerakan. Allahu Akbar, agungkan Allah, kecilkan diri kita. Gitu kan? Agungkan Allah, rendahkan diri kita. Tinggikan Allah, rendahkan diri kita. Muliakan Allah, hinakan diri kita. Ketika ibu mengatakan Allahu Akbar, makna gerakan nih, ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu saat ibu deket banget sama Allah. Nah, itu ilmunya tuh, di pengetahuan kita tuh. Kenapa? Rasulullah yang mengatakan saat yang paling indah dalam hidupku saat aku sholat, saat yang paling dekat aku dengan Allah pada saat aku sujud. Ibu kapan momen ibu dekat sama Allah? Pada saat sujud.
Itu Rasul yang mengatakan. Jadi pada saat sujud itulah momen terdekat kita dengan Allah. Maka pada saat itu minta kepada Allah. Nah, ilmunya apa? Ilmunya minta pakai bahasa Arab, doa-doa Arab. Nah, kalau mau pakai bahasa Indonesia dalam hati, karena bisa batal sholat kita kalau dilafazkan. Karena bacaannya sudah bacaan tertentu yang diajarkan oleh Rasul. Ya, nah itu ya. Nah, kalau sudah di sini kenal Allah, tahu tujuan sholat, tahu manfaat sholat, ibu, maka kan ibu udah bisa melibatkan hati dong. Artinya apa? Sholat pakai cinta. Tapi kalau nggak kenal, bagaimana mau sholat pakai cinta? Bagaimana mau sholat pakai ikhlas? Bagaimana sholat mau pakai tawakal? Bagaimana sholat mau pakai syukur? Contoh, ibu, ketika sholat kita dengan rasionalitas, tadi tahu bacaan, tahu makna gerakan, ya, tahu tujuan, tahu manfaat, maka yang pertama yang muncul di sini apa? Keikhlasan dalam ibadah. Nah, muncul yang kedua, sholat pakai hati. Nah, tadi sholat pakai akal. Yang kedua, sekarang kita masuk nih, sholat pakai hati. Nah, hati, kalau kita tahu yang kita sembah yang menyintai kita, kita tahu yang kita sembah menyayangi kita tahu yang kita sembah yang ngasih kita suami, yang ngasih kita anak, yang ngasih kita cucu. Kita tahu yang kita sembah itu yang ngasih kita rezeki. Kita tahu yang kita sembah itu yang ngasih kita kehidupan. Kita tahu yang kita sembah itu yang menyembuhkan kita pada saat sakit. Kita tahu yang kita sembah itu yang memberikan kita kecukupan di saat dulu kita belum punya apa-apa. Kita tahu yang kita sembah itu penguasa alam kehidupan, maka ibu sholatnya pakai hati. Nah, apa yang muncul pertama adalah keikhlasan. Nah, ikhlas, ya, ya, sholatnya ikhlas. Ya. Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu kan kenal sama saya, kita udah saling mengenal sekian tahun. Ya. Nah, kemudian sama Bu Emma, berdua beberapa tahun saling mengenal. Berdua. Udah lama ya, 20 tahun, kurang lebih 15-20 tahun. Sekarang saya tanya, kemudian ini ada seorang ibu datang ke sini, ikut gabung baru sebagai peserta baru pengen ngaji. Pertanyaan saya, bisa nggak kemudian bersahabat melayani seikhlas ke Bu Emma? Atau sebaiknya Bu Emma seikhlas ke Bu Emma kalau ada orang? Nggak bisa, karena belum kenal. Saya kenal sama yang undang saya, Bu, selalu undang saya kemana? Zaman anaknya masih di Al-Azhar. Ya, narasumbernya. Iya, narasumbernya dari Bu kemana? Saya tanya, sekarang ada Ustadz baru nih, katanya Ustadz baru, terus diundang ke sini. Saya mau tanya, perlakuan mungkin standar menghormati Ustadz, tapi hati nggak bisa dibuat. Samakah hati Bu Kemala ke saya dengan hati ke dia? Tidak sama pasti. Kenapa pas 20 tahun? Artinya paham. Kalau kita kaitkan sama ini, paham maksudnya. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, tahu tadi yang saya sebut, dia ngasih rezeki, ngasih sehat, ngasih kehidupan, yang menyembuhkan kita, yang memudahkan semua urusan kita. Kan pengalaman itu banyak tentang itu. Pada saat sulit dimudahkan Allah. Nah, kenapa sholat kita nggak khusyuk? Berarti kita belum kenal dong. Cuman sekedar punya pengetahuan, tapi tidak dalam mengenalnya. Harusnya analoginya tadi, begitu kita sudah saling kenal, maka harusnya lebih ikhlas dalam soal pelayanan, dalam konteks persahabatan. Nah, ke Allah, kalau udah betul kenal dong, harusnya ikhlas.
Maka muncul yang namanya ikhlas itu. Ibadah itu bukan lagi bicara, levelnya bukan lagi bicara menggugurkan kewajiban, tapi sebagai sebuah kebutuhan. Sebagai sebuah kebutuhan. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, itu cocok catat aja karena poin kita nanti bukan di tadabbur Quran, ya poin kita di sholat khusyuk. Catat aja Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Jadi kalau sudah kenal, sudah dekat, maka pasti sholatnya berusaha ibu ikhlaskan. Apa ikhlas? Apa ikhlas itu sebetulnya? Ikhlas itu ibu memurnikan tauhid hanya untuk Allah. Nah, ibu maaf, ibu untuk suami berhitung logikanya. Secara enggak, pasti ibu sangat sayang, sangat ikhlas melayani suami. Untuk anak apalagi darah daging kita. Nah, kenapa kok Allah nggak seperti itu? Makanya Allah tuh cemburu kalau kita lebih mencintai apa yang diberikannya kepada kita dibandingkan Dia yang sudah memberikan semua itu untuk kita. Kok bisa kita ikhlas untuk anak, berkorban untuk anak, berkorban untuk suami, berkorban untuk keluarga, tapi kalau kita kok nggak ikhlas berkorban untuk Allah? Korban apa? Waktu. Coba, kita main sama keluarga bisa berjam-jam. Hari Ahad, weekend, hari Sabtu, weekend, berangkat pagi, pulang besoknya berjam-jam. Tapi untuk Allah, yang cuma hanya 15-20 menit saja kita berangkat. Padahal tanpa Allah, tanpa Allah, itu nggak akan terjadi semua proses perjalanan liburan Sabtu sampai Ahad itu. Kan yang ngasih waktunya Allah, yang ngasih rezekinya Allah, yang menghadirkan kelengkapan keluarganya Allah. Jadi ikhlas itu memurnikan tauhid kita kepada Allah. Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kita betul-betul murni kepada Allah. Nah, pertanyaan, terus kalau sudah ikhlas, nggak boleh ada embel-embel dong? Kalau kan ikhlas, nggak perlu lagi ada embel-embel. Itu salah. Kan itu makna ikhlas. Jangan dipikir kalau udah ikhlas, nggak boleh dong ada embel-embel, betul-betul murni. Salah. Nggak ada hubungannya. Ikhlas itu memurnikan tauhid kepada Allah. Maka setelah ikhlas itu ada ar-roja. Berharaplah kepada Allah. Jadi berharap rezeki, berharap sehat, berharap cinta, berharap dimudahkan urusan. Ar-roja. Itu kalau sudah ikhlas ada ar-roja. Ar-roja itu pengharapan. Pengharapan hidup itu hanya ibu sandarkan kepada Allah. Jadi jangan berharap kepada manusia. Ya, kalau ibu sudah kenal tadi Allah Maha Kuat, apa roknya turunin bu? Tarik roknya. Nah, ke dalam saya. Kalau apa ibu sudah kenal Dia Maha Kuat, Dia Maha Hebat, Dia Maha Pemberi rezeki, Dia tempat bersandar, ibu nggak ragu ke Dia, nggak ragu ibu ke Allah. Maka kalau begitu, ar-rojanya itu, pengharapannya itu hanya disandarkan kepada Allah. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ya, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah ar-roja, maka beramallah dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu berarti pekerjaan yang syaratnya ikhlaskan. Pekerjaan yang syaratnya disebut amal soleh, yang syaratnya harus diikhlaskan karena Allah. Nikmat sholat
Ya, sholat dengan penuh keikhlasan itu nikmat sekali. Ya, sholat dengan penuh keikhlasan, kita memurnikan tauhid kita kepada Allah. Nah, kemudian dengan kita mengikhlaskan tauhid kita kepada Allah pada saat kita sholat, pengharapannya pun hanya disandarkan kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, kecewa. Saya berharap sama ibu. Ibu memang mau gratis. Harapan saya ke ibu. Ibu juga punya harapan. Nah, kalau Allah, Dia maha sempurna dengan kasih sayangnya, dengan cintanya. Ya, dia tidak sama. Kasih sayangnya dengan manusia tidak sama. Cintanya dengan manusia tidak sama. Yang bisa mendekatinya, bukan mendekati sebetulnya, yang agak Rasulullah kasih gambaran. Kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Nah, itu pun tidak akan terjangkau oleh logika kita. Gitu. Ya, jadi yang kedua nih, yang kedua adalah ketika kita sudah kenal dengan Dia, maka kita ikhlaskan ibadah kepadanya dan kemudian kita punya pengharapan kepadanya. Coba ibu kalau sholat tidak punya harapan, khusyuk nggak? Makanya kenapa sholat orang punya masalah lebih khusyuk dari sholat orang yang tanpa masalah. Karena apa? Karena ini punya pengharapan. Sholat orang yang punya masalah rumah tangga, saya kan banyak di jemaah konsultasi. Kalau dia lagi punya masalah rumah tangga, sholatnya khusyuk. Dia punya masalah ekonomi, anaknya sudah kuliah, COVID kemarin waktu itu, pekerjaan nggak ada, sholatnya khusyuk. Sakit, takut mati, sholatnya khusyuk. Artinya apa? Ternyata salah satu yang membuat sholat khusyuk itu karena ada ar-roja. Ar-roja itu harapan. Nah tapi kan takut juga kan kita kan. Masa khusyuk asal ada masalah, nanti dikasih masalah terus biar khusyuk terus. Kan gitu. Nah, jadi bagaimana kita meletakkan ikhlas itu sebagai prioritas? Kita apa yang sudah diberikan Allah tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Biar kita mengikhlaskan. Biar kita memurnikan tauhid kita pada saat kita beribadah. Nah, coba mulai kedua dulu. Ada ikhlas, ada kerja. Ini bicara hati. Kalau sini udah hati, kalau tadi udah lewat. Nah, jadi kita udah mulai dikombinasi tuh antara akal dan hati. Maka ketika sholat, kalau ini yang nggak connect, liar sudah. Tanah abang, mau pondok indah, banjir, ya. Padahal badan di sejadah. Tapi ketika di sini fokus ke Allah, fokus tentang mengingat nikmat yang diberikan Allah, kesehatan, kecukupan, kemampuan bisa menyelesaikan kuliah anak, bisa menikahkan anak, rezeki, semua di sininya, maka connect ke sini. Nah, connect ke sini tadi ikhlas harapan. Nah, maka Allah katakan untuk ikhlas kul huwallahu ahad. Jadi surat Al-Ikhlas itu mendefinisikan makna ikhlas. Ibu kalau sampai dalam sholat ibu betul-betul murni karena Allah, itulah makna ikhlas yang sesungguhnya. Tapi sekali lagi, ikhlas itu bukan berarti tidak punya harapan. Salah kalau orang yang mengatakan nggak boleh punya embel-embel. Salah. Orang Allah mengajarkan kita mengatakan iya karena dulu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jelas. Nah yang ketiga, kalau ibu sudah kenal Allah dengan segala kesempurnaannya, sifatnya, rahmatnya, kasih sayangnya, ibu dikasih kemudahan,
ibu dikasih nikmat di sini, maka sholatnya udah pakai yang ketiga, pakai rasa syukur. Jadi yang menambah kehusyuan kita itu adalah sholat dengan penuh rasa syukur. Hati. Ya. Contoh, Bu, kita dengan ibu, saya bedain aja deh, nggak usah terlalu beda, kita bedain sedikit aja. Perlakuan ibu, jujur aja nih, sama nih kita. Perlakuan ibu ke ibu kandung sama perlakuan ibu ke ibu mertua sama enggak? Jujur. Enggak. Beda-beda. Nah, kenapa? Karena ada periode ada periode di mana sekian puluh tahun ibu bersama ibu kandung, kasih sayangnya, ibu ingat pada masa kecil, belayarnya, perlindungannya, perjuangannya. Itu periode yang mertua ibu nggak tahu. Karena itu pengalaman secara personal. Nah, ibu juga nggak bisa menuntut sebagai mertua, menuntut menantu menyayangi ibu melebihi dia menyayangi orang tuanya, nggak bisa. Itu realita. Itu fitrah. Saya bilang jujur, saya lebih sayang ibu saya daripada mertua saya. Nah, itu fitrah. Karena dari rahim besar. Menghormati, merespek, menjaga perasaan, nah, gitu ya. Tapi porsinya mesti lebih besar. Bukan, ini kaitannya sama bahwa ketika kita melakukan kebaikan kepada orang tua kita, ibu kandung kita. Karena apa? Karena kita mengenal bahwa kasih sayangnya, cintanya, perlindungannya, dia mengandung kita, membesarkan kita. Semua perjuangannya secara totalitas itu yang membuat kita memperlakukannya dengan baik sebagai bentuk rasa terima kasih. Nah, itu kata kuncinya. Ya Bu ya? Sebagai bentuk rasa terima kasih. Kalau mertua kan ketemunya udah kita gede. Dan tidak angan mertua kita nggak pernah berdarah-darah membesarkan kita. Membesarkan suami, berdarah-darah. Ya, tapi omong kosong kalau ada orang bilang lebih sayang sama mertua daripada orang tua. Basa-basi. Basa-basi. Ngomongin bukan mertua loh. Nah, maksud saya gitu. Itu saya selalu memberikan gambaran analogi. Perlakuan kita kepada orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan, menyekolahkan dan lain-lain, perlakuan orang tua kepada kita itu membuat kita melakukan kebaikan sebagai bentuk rasa terima kasih. Itu ya, itu kata kunci. Artinya apa? Kalau ibu memahami akan nikmat yang diberikan Allah begitu banyak kepada ibu, maka perlakuan ibu ke Allah itu dalam konteks ibu sholat itu sebagai bentuk rasa syukur. Ada. Ya. Jemaah ini ada yang baik banget sama saya. Jemaah saya, istri saya kenal. Jemaah saya baik banget sama saya. Pokoknya, aduh, gak usah saya ungkapkan ini katanya, takut saya terus Ustaz biar enggak. Pokoknya saya sebut jemaah saya baik banget. Dalam konteks saya diajak ke luar negeri, kemana, pokoknya saya baik banget sama jemaah. Sebulan bisa 2 kali ngajak ketemu, gitu ya. Akhirnya sama suaminya baik banget. Gitu jemaah saya. Nah, tapi tetap nggak bisa saya memperlakukan dia sebagaimana saya memperlakukan istri saya. Ya, enggak, ini analogi. Biar Bu Hanum tahu, biar Bu Hanum nggak tidur, ini analogi. Analogi artinya
Artinya analogi ini gini, Bu, kadang-kadang analogi ini gini, Bu. Saya sampaikan analogi ini. Kalau kita menyadari, analogi itu gini, kias, gambaran. Kalau kita menyadari bahwa Allah itu dengan segala kesempurnaan nikmat yang sudah diberikannya kepada kita, dengan segala kesempurnaan nikmat yang sudah diberikan kepada kita, maka harusnya memberikan pelajaran kepada kita. Lakukan segala sesuatu terkait dengan Allah itu sebagai bentuk ikhlas, sebagai bentuk harapan kita kepadanya, dan sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Jadi ibadah itu sebagai bentuk rasa terima kasih, bukan menggugurkan kewajiban. Ibu, ibadah itu sebagai bentuk rasa terima kasih. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah nih Bu, lagi sholat malam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kau sholat malam sampai kakimu bengkak? Padahal kau sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, Rasul pengen mendapatkan nikmatnya sholat. Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Tuhan? Ibu, kalau cuma kita nih menggugurkan kewajiban, nggak nikmat sholat. Tapi kalau sholat sebagai bentuk rasa syukur, rasa terima kasih atas semua yang diberikan Allah kepada kita, kita akan dapatkan feel-nya sholat, itu nikmatnya sholat. Itu. Oke? Nah, sampai di sini dulu nih, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau misalkan kondisi lagi sakit ya itu bagaimana bisa mendapatkan Feel. tadi ya? Karena kan kadang-kadang kita fokusnya ke sakit kita gitu. Itu bagaimana mengatasinya? Kalau lagi kondisi biasa sih, soalnya bisa berdasarkan lagi sakit. Kalau pada segala macam Ibu, tadi Ibu harus tahu manfaat sholat tadi, pelajari manfaat sholat. Maka pernah saya sampaikan di pengajian yang dulu, kebanyakan kita lagi sakit, maaf ya, masih berat melaksanakan sholat. Padahal salah satu pengobatan sakit kita itu ada pada saat sholat. Masih ingat yang saya sampaikan waktu itu? Peningkatan hormon endorfin. Endorfin itu morfin. Morfin itu disuntik sama orang yang sakit kanker, obat mengandung morfin, sakitnya berkurang. Saya kemarin, saya masih asam lambung. Saya puasa nih, kemarin puasa, coba puasa. Kemarin pengajian kemarin, jam 11, jam 12 naik dia, lagi ceramah. Nah, tadi pagi coba lagi nih, sahur lagi tadi pagi nih. Tadi pagi coba sahur, tadi jam 8 naik lagi dia. Nah, tapi yang kemarin itu netralnya itu sholat. Yang menyebabkan netral itu sholat. Jadi waktu saya sholat zuhur, sholat asar itu netral ya, enak makannya. Yang kemarin. Nah, kenapa? Saya kan sudah sampaikan. Jadi pada saat kita terhubung dengan Allah, ini manfaat sholat juga nih, tapi nggak ada di situ. Ini kajian waktu itu. Pada saat kita terhubung dengan Allah, itu penelitian ilmu, bukan saya ngomong, hasil penelitian di Amerika itu meningkatkan hormon endorfin, morfin. Nah, morfin itu kan kalau disuntik ke orang yang sakit kanker, obat yang mengandung sakit kanker, dia bisa rileks, dia bisa istirahat, dia bisa tidur.
rasa sakitnya bisa berkurang karena mengandung morfin. Nah, kalau ibu paham bahwa di situ ada morfin, di tubuh kita ada morfin diproduksi pada saat sholat, maka justru pada saat sakit jangan malas sholat. Pada saat sakit itu justru sholatnya khusyuk. Harus khusyuk. Karena apa? Disitulah yang mengontrol, yang mengendalikan rasa sakit. Makanya saya bilang waktu itu, saya masih ingat nih kalimat saya di rumah Bu Endang. Saya katakan pada saat itu, mahasiswi saya membuat skripsi terapi sholat tahajud terhadap penyembuhan kanker. Nah, itu neneknya sembuh berdasarkan fakta. Sahabat neneknya sembuh dari kanker karena tahajud. Nah, karena apa? Karena peningkatan produksi endorfin. Jadi kalau sakit, enak badan, pusing. Nah, ibu coba yang sering pusing, awali dari wudhu. Ya, wudhu itu, kalau ibu sering pusing, wudhu itu masukin air ke hidung, dihirup sakit. Aneh itu. Kalau lagi pusing berat, sedot itu air, sakit. Kalau ibu nggak pusing, nggak sakit. Tapi hilang sakitnya, cuma sakitnya. Pada saat itu, masukin air ke hidung, tapi langsung buang gitu. Masukin lagi. Kalau ibu nggak sakit kepala, itu nggak sakit. Tapi kalau lagi sakit kepala, menghirup air itu sampai kena mentok, itu sakitnya tidak mau. Tapi habis itu enak kepalanya. Nah, dari mulai air wudhu. Kemudian ibu terapi sholat. Sholat khusyuk. Biar apa? Biar sehat. Kenapa? Karena dengan kita sholat khusyuk ada penyeimbang, ada pengontrol rasa sakit kita melalui terproduksinya si endorfin di tubuh kita. Iya, itu yang saya bilang manfaat sholat. Kita karena maaf Bu, informasi tentang manfaat sholat ini nggak sampai ke masyarakat. Taunya sholat wajib. Ya, akhirnya sholat hanya menggugurkan kewajiban. Makanya saya sampaikan kemarin ayat-ayat itu tentang dahsyatnya sholat, energi sholat. Ya, begitu kita tahu dahsyatnya energi sholat, maka sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita masuk kepada dahsyatnya manfaat sholat buat kita. Ada lagi? Ya Bu. Jadi yang Bapak sampaikan bahwa sholat itu berkelakar. Saya pernah ngalamin pada saat saya kemo. Itu pada saat waktu yang terminal kemo itu saya sudah melepas, tidak mau melanjutkan lagi. Karena merasa nggak punya kekuatan. Saya benar-benar hancur. Itu terutama yang diserang aku. Terus saya berusaha sebenarnya bagaimana caranya saya mendapatkan kekuatan itu dari Allah. Terus waktu itu pada saat saya terpuruk antara dan ibu kita, saya seperti dihadirkan oleh sosok ibu saya datang. Dalam mimpi, ibu itu bilang, aduh Pak, saya sekarang benar-benar itu keringat bisa keluar. Saya merasa punya kekuatan. Benar Pak, yang tadi benar-benar memang keras. Jadi itu kekuatan Allah itu dari jadi doa-doa. Sampai suami saya mengangkat saya lagi, sudah tidak terlalu lama, mungkin karena dengan saya sudah lama sekali. Tapi itu mengalami saya bisa kuat seperti mana. Itu sebagian dari pengalaman saya yang berhubungan dengan Bapak saya. Ya. Terus logikanya gini Bu, kita bicara logikanya gini ya. Bu siapa? Bu Ani ini kuat, kaya, saya kasih contoh, pinter, punya network, punya bisnis, gitu.
kuat, kaya, punya network, punya bisnis, punya banyak kelimpahan rahmat Allah kepada Bu Ani, gitu ya. Nah, saya dekat sama Bu Ani, saya dekat nih, kita bersahabat. Tentu saya pasti akan dapat kecipratan dari kekayaan, akan dapat kecipratan dari network-network Bu Ani, akan dapat kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah ke Bu Ani, pasti saya akan dapat sedikit banyaknya dibandingkan orang yang nggak dekat sama Bu Ani. Betul nggak? Logika itu betul nggak? Betul ya. Sholat itu, ya, sholat kita deket banget, deket banget. Analoginya itu tadi, deket banget dengan yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha berkuasa, yang maha memiliki kehidupan, yang maha mencipta, yang maha menjaga, yang maha memelihara, yang maha menyembuhkan. Kita dekat tuh pada saat sholat. Bisa nggak Ibu rasakan sampai ke titik itu? Aku dekat dengan, analoginya tadi, analoginya tadi. Nah, aku dekat dengan yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha kaya, yang maha menyembuhkan. Nah, kalau kita pahami itu akan menambah energi semangat kita untuk sholat. Ada energi pada saat kita sholat. Saya ngerasain itu, demi Allah. Tadi pagi itu masih belum enak lambung saya tadi pagi. Tapi begitu saya sujud, saya bilang, ya Allah, ini aku sujud menghadap Engkau. Kalau ada beban kayak ini, terhalang benar kenikmatan sujud. Keras kan, asal itu. Begitu selesai dari masjid, ini otot-ototnya demi Allah. Kan kalau yang dekat sama Bu Ani pasti yang dapat akses semua tadi, apa yang Bu Ani miliki, betul? Kalau nggak dekat dapat nggak akses itu, akses bisnis, akses semua kan nggak. Nah ke Allah dia maha segalanya. Tapi jangan dipikir nggak ada ujian, karena kalau udah dekat berarti nggak ada ujian, enggak ada ujian, tapi ujian itu Allah pengen kita makin dekat gitu logikanya. Nah, jadi sekali lagi nih, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan tadi Bu Ari itu, bahwa bagaimana level sholat kita itu ditingkatkan bukan sampai pada sebatas ukurnya kewajiban. Gitu. Kan logikanya lagi nih. Kita pengen bersama dengan orang yang kita cintai, atau kita pengen berpisah dengan orang yang kita cintai? Coba itu. Pengen bersama. Betul? Maka kalau kita bersama orang yang kita cintai, ibu pengen selalu bersama sama Pak. Kemana-mana pengen bareng, betul? Pengen selalu bersama. Nikmatnya itu pada saat bersama, bukan setelah berpisah, kan? Betul? Coba dulu. Bisa berpikir nih. Nikmatnya itu, bahagianya itu pada saat bersama, betul? Bukan pada saat berpisah. Pertanyaan saya, kenapa sholat itu nikmatnya pada saat berpisah? Contoh nih, alhamdulillah ada sholat. Kan sebetulnya bahagianya itu pada saat bersama Allah itu yang ya Allah aku pengen bersama gitu. Kok kita malah udah tenang, udah bahagia, udah sholat banget, aku udah tenang banget. Harusnya kan tenangnya pada saat bersama Allah. Bahagianya itu pada saat bersama Allah itu. Kalau kita kenal dengan Allah, kita dekat dengan Allah, pengen selalu bersama. Walaupun sebetulnya bersama itu tidak boleh sepanjang hari dalam tanda petik. Dalam tanda petik bersama. Artinya sholat, nggak bangkit-bangkit, nggak boleh. Kan ada kerja juga kita bisa bersama Allah. Menafkahi keluarga pun sebetulnya kita bersama Allah karena itu perintah Allah. Tapi dalam konteks hubungan kita ke Allah, kalau kita sudah ingin bersama Allah, kita nggak akan sholat zuhur cuma 2 menit.
Katanya cinta, katanya pengen ketemu aku, katanya pengen bersama aku. Masa cuma sholat 2 menit? Ibu lah zaman ibu gadis. Bayangkan nih kalau saya teman ibu, aku sayang kamu, aku cinta kamu, yang aku datang nih ke rumah kamu, ya kan? Udah datang, minum pergi. Katanya sayang cintanya minum doang, ngobrol dengan kita, kan gitu ya? Nah pertanyaannya kan gitu, ibu ngomong cinta sama Allah, tapi sholat cuma 2 menit. Berarti kan cuma gugur kewajiban doang tadi. Cuma gugurnya kewajiban doang. Gitu. Tapi Ustaz, rasanya untuk menghadirkan kita lebih dekat dengan Allah itu nggak gampang. Jadi artinya kita mau kenal sama Allah, tapi menghadirkan rasa itu perlu adanya effortnya, perlu ada usaha gitu. Karena kan ini bagus nih pertanyaan kemudian. Coba dengerin Bu. Udah nggak usah pakai itu. Tadi melanjutkan penjelasan Ustaz. Jadi memang yang terbaik adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengenal Allah. Tapi mungkin itu kan kayaknya mudah kalau kita ucapkan. Tapi dalam pelaksanaannya untuk menghadirkan kebersamaan atau kedekatan dengan Allah itu tidak mudah gitu. Karena gini, saya rasakan juga kalau saat tadi kalau misalnya kita punya masalah itu malah justru kita bisa lebih dekat dengan Allah. Artinya karena kita ada sesuatu yang ya Allah engkaulah harapanku gitu kan. Tapi kan begitu kita ya nggak ada masalah, misalnya biasa-biasa aja, memunculkan rasa itu tuh nggak mudah gitu Ustaz. Jadi karena kita ya udah pokoknya kita kata jalan akhirnya aku di sholat udah ini. Tapi begitu kita suatu punya masalah itu kayaknya nangis dan sendunya dan ya Allah, jadi banyak me time dengan Allah gitu, berkomunikasi dengan Allah. Yang saya rasakan seperti itu karena kalau kita misalnya ya bagaimana sekarang pertanyaannya bagaimana nih di saat kita tidak punya masalah Allah itu tetap dekat dengan kita. Ya. Ibu bicara kalau ibu bilang dekat itu Bu Dian bertemu dengan saya di sini. Beberapa waktu lalu Bu Dian bertemu saya di rumah Bu Dian. Sebelumnya kita bertemu di rumah Bu Eka. Kita bisa bertemu, kemudian saya bertemu Bu Dian lagi di Bogor waktu nikahin anak Bu Dian. Itu kita bertemu. Tempat pertemuannya ada, ya tempat pertemuannya ada. Terus kita pengen ketemu lagi, kemudian telepon saya. Maka kemudian kita bertemu, kita ngobrol, kita komunikasi. Nah, pertemuan kita dengan Allah itu tidak sama dengan pertemuan antar manusia. Coba dipahami. Ibu bilang gini, contoh. Ibu bilang, Ustaz, aku dekat banget dengan Allah. Aku bahagia dekat banget sama Allah. Aku merasakan dekat. Itu beda pertemuan tadi. Saya kasih gambaran itu tadi biar ibu paham bahwa pertemuan kita dengan Allah itu damai, bahagia, dekat sama Allah itu di wadahnya itu adalah hati. Nah, ya coba ya. Wadahnya itu adalah hati. Jadi ketika ibu mengatakan dekat, cinta, aku merasakan Allah hadir untuk aku, itu hati. Oke? Ya, itu hati. Nah, maka kenapa penting? Kenapa penting menjaga hati dari sifat dengki, iri, sombong? Coba. Kenapa ibu penting menjaga hati ini?
agar jauh dari penyakit hati. Kenapa? Karena yang maha suci nggak akan mau menempati tempat yang kotor. Orang kalau suka sirik, dengki, hasad, takabur, saya yakin sholatnya nggak akan khusyuk. Karena tempat wadahnya itu kotor. Wadahnya itu kotor. Bahasanya ya paling kasar, hati kita busuk gitu. Gitu kira-kira. Paham nggak? Hati kita busuk. Hati saya busuk. Saya bisa ngerasain bu, dia. Kapan saya nggak busuk itu lagi pertanda bahwa hati saya lagi. Jadi berarti rasa, menemukan rasa. Rasa itu kan sumbernya di hati. Ibu bilang tadi, kemudian bilang kalau pengen dekat sama Allah nggak karena hanya ada ujian, pengen setiap saat. Wadahnya itu harus kita bersihkan selalu. Makanya bagaimana cara membersihkan? Banyak istighfar, banyak zikir, jauhkan sifat iri, dengki, ria, sombong, serakah misalnya. Biar si wadah tempat pertemuan dengan Allah ini bersih. Kalau dia bersih, yang maha suci mau dekat sama yang suci, yang bersih. Coba deh, ini ibu yang tahu perjalanan hidup ibu hari-hari, kapan khusyuk, kapan enggak. Pasti ketika hati lagi kotor, nggak bisa khusyuk. Emosi, benci, marah, dendam, nggak akan bisa khusyuk. Mungkin setiap saat kita harus bersolat. Nah, kenapa setiap saat harus zikir, harus istighfar, gitu kan, untuk membersihkan hati, gitu ya. Saya juga sama seperti kita kan, saya mustahil manusia. Bukan saya sempurna juga, cuma ilmunya ini harus kita pelajari gitu. Bahwa saya juga ada momen di mana hati saya kotor. Jadi kok saya nggak dapat feel-nya soal hati ini, karena hati saya lagi kotor. Sering zikir, sering istighfar, banyak lakukan kebaikan, jangan prasangka buruk sama orang, jangan menyimpan amarah dan dendam, gitu bu. Jadi ibu tuh selalu nanti merasakan dekat terus dengan Allah. Gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, rezeki haram. Nah, kan rezeki yang haram itu kita makan, kemudian jadi darah, ya kan? Nah itu juga mengotori hati. Maka nggak ada itu yang namanya koruptor, makan uang rakyat, sholat yang khusyuk, nggak ada. Nggak ada itu. Yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan, terus ngaku-ngaku saja khusyuk banget, khusyuk. Nggak ada itu. Jadi itu semuanya di sini. Makanya Rasulullah bilang, kata Rasulullah gitu, inna fil jasadi mudghah, di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Kalau baik segumpal darah itu baik, semua amalnya, sholatnya baik. Tapi kalau rusak segumpal darah itu semua rusak, nggak akan ada sholat khusyuk. Itu hati-hati ya. Ini contoh ya. Ini contoh ya. Kalau saya lagi tidak baik kualitas hati saya, ya. Kalau hati saya tadi tidak baik, hati saya kotor gitu ya Bu ya. Hati saya kotor. Nah, terlihat oleh ibu saya ini melakukan kebaikan. Terlihat oleh ibu. Ya Bu. Terlihat oleh ibu saya ini melakukan kebaikan. Oke. Hati-hati itu sekarang udah tua kalau kayak gitu. Dia udah jadi bengkak.
Udah, Ya. waktunya tinggal sedikit. Ya, Saya aja, kalau Pak. ceramah waktunya sedikit, saya bukan udah mau azan. Udah ya. Nah, jadi Bu, wadah tempat kita kalau tadi ya, kemudian ketemu di sini, ketemu di sana, di mana tadi kita ada ketemu. Kalau sama Allah itu ketemunya di hati, maka hati ini harus bersih dari sifat-sifat tadi. Nah juga hati harus bersih dari, karena ini ada dalam di badan kita, dari hal-hal yang bersifat haram, rezeki yang haram, makanan yang haram. Nggak ada pencuri itu bilang sholatnya khusyuk. Nggak ada orang yang korupsi itu bilang, aduh saya kalau sholat khusyuk. Kalaupun lakukan kebaikan karena riya, orang kalau udah hatinya busuk melakukan kebaikan pasti dia pengen dipuji, pencitraan, bahasa dulu kemalayan pencitraan, biar dia anggap orang baik. Nah biasanya kalau hati udah busuk pakai topeng kemana? Kesini pakai topeng ini capek, hidup itu capek. Sini pakai topeng ini banyak topeng yang dia pakai. Kadang pakai topeng ulama, pakai sorban dia. Pakai peci, pakai sorban, itu pakai topeng ulama. Kadang pakai topeng kemana-mana dia bertopeng. Jadi Bu, sekali lagi, kalau bicara tentang kualitas sholat khusyuk itu setelah kita mengenal Allah dengan segala kesempurnaannya, kewajiban sholat, tujuan sholat, manfaat sholat, kita masuk ke hati. Nah hati itu harus bersih. Karena itu tempat wadah kita ketemu. Contoh logikanya, Ibu bilang gini, nikmat banget ya dekat sama Allah. Pertanyaan saya, Ibu dekatnya di mana? Kalau Ibu ngomong, lu enak banget. Kemudian ngomong, enak banget dekat sama Bu Emma, jelas. Aku dekat, sering komunikasi, sering ketemu gitu ya. Tapi kalau bilang, enak banget dekat dengan Allah tuh di mana? Allah tuh mana? Nah, karena bersih hatinya. Kalau lagi kotor nggak bisa kita ngomong enak banget dekat dengan Allah. Kotor hati kita, Allah maha suci, manusia ini hina. Makanya kenapa Rasulullah minta kita istighfar setiap hari? Kenapa Al-Quran minta kita berzikir setiap waktu? Agar wadah tempat pertemuan kita dengan Allah itu bersih. Oke, jangan prasangka buruk, jangan sombong, jangan rakus, jangan ria, jangan suka marah, jangan dendam, jangan hasad, jangan dengki, gitu. Kira-kira itu. Nah, lanjut. Jadi ibadah pakai hati itu nanti termasuk tadi ada ikhlas, ada roja, ada syukur. Ya, syukur itu ibadah sebagai bentuk rasa syukur kita. Nah, ibadah sebagai bentuk rasa cinta. Nah, kalau kita kan cinta itu kayak saya, kita semua. Ketika cinta kepada orang yang kita cinta, nggak pengen ada perpisahan. Saya kehilangan adik-adik saya nangis gitu. Adik saya pulang menghadap Allah gitu kan. Cinta. Dan sampai hari ini suka merindukan mereka. Saya hampir 2 hari sekali itu merindukan mereka. Sejak mereka meninggal, 2 kali yang meninggal. Sejak mereka, padahal udah tahun 2014 sama 2018. Satu laki, satu perempuan. Belum nikah dua-duanya. Nah tapi saya suka merindukan mereka. Suka merindukan mereka. 2 hari sekali, padahal setiap hari kadang-kadang bukan lebih 2 hari sekali. Kalau ingat ini, ingat jalan ini, selalu ingat gitu, kirim Fatihah gitu ya. Nah, itu cinta. Artinya apa? Cinta itu kan nggak pengen berpisah. Cinta itu pengen dekat. Bahkan cinta itu pengen menguasai. Kita pengen kuasai dalam tanda petik dirinya, jiwanya gitu kan. Gitu. Mencintai kan cinta. Ya. Apa? Posesif. Nah, itu kan cinta begitu. Nah, terus kita ngomong cinta ke Allah. Tapi ketemunya sebentar. Sholat sebentar, dibandingkan kita gaul, dibandingkan kita main WA, dibandingkan medsos. Paksa lagi ya.
Tadi karena kewajiban. Iya. Nah, belum sampai kebutuhan. Belum kewajiban. Gitu. Nah, cinta itu kan pengen deket, pengen bersama, nggak pengen berpisah. Cinta itu pengen curhat. Cinta itu pengen me time-nya berkualitas. Ini realitanya kan gitu sebetulnya. Tapi dalam perjalanan sholatnya nggak gitu. Nggak pengen me time gitu. Ya udah, selesai. Dalam perjalanan ibadahnya nggak seperti definisi cinta tadi itu. Gitu. Jadi ya kita selalu punya kepentingan ibadah kita. Lagi punya masalah, nggak ada kepentingan. Harus sholat. Lagi punya masalah, baru ngaji karena ada kepentingan. Jadi Allah itu selalu kita hadirkan pada saat kita punya kepentingan. Maka ada yang mengatakan agama ini kan urusan lahir, urusan sunat, lahir, sunat, kawin, meninggal. Kalau udah lahir panggil ustaz, sunat panggil ustaz, kekah panggil ustaz. Syukuran wisuda panggil ustaz, kawin panggil ustaz, meninggal panggil ustaz suruh mandiin. Itu orang yang menjadikan agama sebagai simbol-simbol doang. Sebagai hanya kepentingan untuk dirinya, sebatas itu. Enggak, dia cintai agama itu sebagai jalan hidupnya. Tidak totalitas dia beribadah kepada Allah. Kita harusnya semua aspek hidup kita secara kafah, secara totalitas. Yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas kehusyuan kita dalam sholat. Gitu. Nah, kalau sudah pakai hati, Bu, sholatnya itu khusyuk. Nah, khusyuk itu apa? Nah, ini tadi kan ada ikhlas, ada roja, pengharapan, ada syukur, ada khusyuk. Khusyuk itu di Al-Baqarah ayat 45, ayat 46. Nah, ini arti khusyuk. Jadi khusyuk itu kerja hati sebetulnya. Apa itu khusyuk? Ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ayat 45. Definisi khusyuk di ayat 46. Definisi khusyuk ayat 46. Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang punya keyakinan bahwa dia akan kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah. Itu arti khusyuk. Definisi khusyuk itu dia. Jadi khusyuk itu kesadaran keyakinan dalam diri kita, dalam hati. Ini hati juga nih, hati. Ya Allah, aku akan kembali menghadap Engkau dan bertemu dengan Engkau. Itulah arti khusyuk. Nah, jadi kalau sholat khusyuk itu bukan berarti yang tadi yang dipahami banyak orang selama ini, nggak dengar suara motor, nggak dengar. Ini kita lagi sholat di sini pasti nanti akan dengar suara AC. Ada suara AC, ada mbak kuprak-kaprek di dapur. Lagi sholat pasti dengar. Pasti nih, tuh motor lewat. Terus nanti ada yang masbuk. Misalnya kalau kita berjamaah di masjid itu ada, saya sebagai makmum, Allahu Akbar. Terus tiba-tiba ada yang masbuk di samping saya nggak tahu, bohong. Di samping kiri ada yang masbuk, samping kanan ada yang masbuk, nyusul. Pasti saya tahu ada yang masbuk itu. Nah, terus kalau gitu khusyuk berarti apa dong? Jadi khusyuk itu bukan hilang. Khusyuk itu kita tidak terganggu dengan semua yang ada tadi, karena Pak fokus kita tetap pada keyakinan, kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah dan menghadap Allah, bertemu dengan Allah. Itu definisi khusyuk. Maka perlu ada tumakninah namanya. Nah, tumakninah itu kan kerjanya di sini, hatinya yang tenang. Khusyuk itu di hati, tumakninah itu di hati. Nah, membawa pada gerakan-gerakan yang lebih tumakninah. Jadi kalau ada orang gini, sholatnya tuh. Bang. Itu udah pasti hatinya nggak tumakninah. Jadi tumakninah kalau ada lah. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Nah, kelihatan gerakannya tuh Allah, itu menandakan hatinya udah mulai itu, dia udah masuk ke situ khusyuk. Kok Allah. Ada di Arab tuh, Bu. Di Arab ya. Di samping saya terganggu juga gitu ya. Saya khusyuk, tapi bukan berarti nggak lihat, nggak ada kiri kanan nih. Nih sholat di samping saya nih. Di siwak nih. Ya nggak boleh. Terus Allahu Akbar. Ini ya, Ibu, kalau saya nggak tahu di jemaah perempuan ya. Di jemaah laki-laki ya, Bu, Allahu Akbar. Sorban tuh, Bu. Sibuk ngurusin sorban. Habis sorban? Dalam hati saya dia. Cuman kan kita juga kan akhirnya kan terganggu juga di samping dia kan. Nah, ini orang gimana sih nih gitu kan? Jadi Rasulullah ya, Rasulullah SAW tuh gendong cucunya nangis. Begitu sujud ditaruh cucunya. Terus nggak khusyuk Rasulullah. Itu boleh, ada dasarnya. Kalau yang tadi nggak ada, itu kamu ini terus siwa. Itu bukan sesuatu yang darurat. Tapi kalau gendong cucu nangis biar diam, habis itu sujud diletakkan naik lagi, kan boleh. Jadi khusyuk itu apa? Kerja hati, punya keyakinan suatu saat akan kembali menghadap Allah dan bertemu dengan Allah. Itulah khusyuk. Kemudian mempengaruhi gerakan-gerakan kita, tumanina kita. Mempengaruhi pada saat kita sujud, kita merasakan dekat dengan Allah. Nah, sekali lagi di poinnya yang penting, yang gak kalah penting, sepanjang hati masih ada iri, dengki, busuk, serakah, tamak, rakus, amarah, dendam, pasti gak akan khusyuk. Jadi kita bisa ukur ya, kalau misalnya ukurannya masing-masing, iya, kapan gak khusyuknya. Maksudnya kita mengukur bahwa kalau ini lagi kotor nih hati kita. Iya. Coba aja. Kan kita sama-sama manusia. Kapan gak khusyuknya pasti sama. Pas lagi dendam, pas kesel, emosi, hati lagi kotor, marah, nggak akan bisa khusyuk. Tapi kita harus dengan membersihkan penyakit hati tadi ya. Ya, nah tadi penyakit hati tadi yang banyak istighfar, banyak zikir, bergaul sama orang soleh, bergaul sama teman pengajian, usahakan sering beramal, sedekah, puasa sunnah itu kan membersihkan hati, sholat malam. Nanti tapi kan nggak boleh juga. Aku belum sholat kenapa nggak khusyuk hati aku? Nggak boleh gitu. Ya sedotan, ya belajar terus. Iya. Saya tuh ada sahabat, asal diajak sholat, pakaian aku nggak bersih. Saya nggak bersih. Ya sholat terus dong ya. Apanya yang nggak bersih saya bilang? Sampai sebel tuh, pernah saya sebel, lo nggak bersih, bersihin tuh di kamar mandi, pakai cipratin, pakai air, saya bilang, nggak ada alasan, asal dia itu nggak bersih kok, nggak bersih, seribu alasan. Sama kayak nanti, aku belum bisa sholat, nggak usul hatiku, ya enggak gitu, ya sholat kalau hati belum usul, ya sholat, sambil terus melatih diri. Ini kayaknya belum selesai materinya. Karena kalau sholat khusyuk ini dalam ya seperti itu ya. Masih dalam tadi. Iya. Ya Bu, jadi itu nanti kalau sudah sampai ke khusyuk itu juga, maka sholat itu sabar. Sabar dalam ketaatan. Karena sabar itu termasuk sabar dalam ketaatan. Tidak tergesa-gesa. Ada ketenangan, ada tumanina, ada kesabaran. Tengok.
Apa yang dibaca coba? Makhrajnya, ya kan, panjang pendeknya, tajwidnya, matnya, idgham, iqlab, semua lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu sedang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak umur-umur. Gitu kan? Nah, jadi tumaknina, sabar itu penting dalam sholat. Jadi kalau kita cinta, sabar nggak melayani? Sabar. Kalau kita cinta, sabar nggak bersama? Sabar. Orang kalau udah cinta, tenang, sabar. Dialog-dialognya butuh kesabaran, nggak buru-buru pengen didengar. Ya kan? Itu sama Allah banyak maunya, tapi etika adab sholatnya nggak ada. Ya kan? Gerakan semaunya, garuk sana, garuk. Iya, saya kadang-kadang ada nih, Allahu Akbar. Tapi saya udah selesai sholat, cuman maksudnya Allahu Akbar. Ini aneh nih. Coba. Ibu coba aja lihat kelakuan orang yang sholat itu. Aneh-aneh. Artinya liar. Hatinya tuh berarti liar. Makanya saya bilang ilmunya harus naik. Selama ini mungkin ilmunya sholat wajib ya. Udah nggak usah banyak tanya. Pokoknya sholat wajib. Ya akhirnya dia sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya nggak bisa namanya sholat khusyuk itu. Bu, kan ada yang saya bilang tadi, kursus sholat khusyuk 2,5 juta sehari. Nggak bisa. Kursus 2,5 juta per orang. Sehari doang pelatihannya, nggak bisa. Nah, ya, betul. Iya. Iya. Di Raudhah itu kan ya tuh, ubrakan. Karena gini, Bu. Nah, ini penting. Kualitas iman orang yang usah kita bilang pergi umroh. Intinya kualitas iman seseorang tidak sama. Ada pemahaman agama itu hanya sebagai bentuk kulitnya saja, di kulit. Maka contoh, dia bagaimana mencium hajar aswad, egonya muncul, ya, injek kaki orang, dia tarik bahu orang, ya kan? Mencium hajar aswad sunnah, tapi dia udah melakukan dosa. Kalau dagang dia rugi. Nah, saya mencium hajar aswad. Karena apa? Saya akan mengorbankan orang bagaimanapun. Akan saya korbankan orang, injek kaki, tarik. Ya kan, karena ego. Saya kalau udah pergi umroh, haji, duduk saya di sekitar pelataran Masjidil Haram itu, dalam hati saya, ya, kenapa nggak pemerintah Arab Saudi ini menyiapkan satu momen mana pada saat antrian hajar aswad itu dibuat pagar aja, untuk pagar bukan permanen, ya Pak. Jadi orang ikut aturan antri dan cepat keluar. Itu Pak, brutal, banyak yang brutal di situ. Ya, karena tadi pemahaman keagamaannya minim, ya. Akhirnya tuh banyak yang berantem. Itu yang namanya berantem, Bu. Saya sering banget, Bu, di situ lihat orang berantem. Sering berantem, pukul-pukulan. Saya pernah, bukan saya yang salah, orang saya nggak
saya lagi nggak kepengen ke Hajar Aswad, saya ada di Multazam, saya dibentak sama orang, saya bilang apa salah saya itu, jadi orang kayak kesetanan itu. Jadi bukan hatinya yang bicara, egonya, ambisinya di sekitar Hajar Aswad. Itu contoh. Kita sambung lagi 2 pertemuan lagi sampai selesai, ya. Nah, pertanyaan dulu nih, 2 pertanyaan ya dari saya untuk pertanyaan. Yang udah dapat buku nggak dapat Ya. Nanti bukunya dikumpulin. Siapa yang dapat kemarin? Iya. Bu Ani, kemudian Bu mana? Jalan. Ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Tolong terjemahin. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya, Bu Kemala. Masya Allah. Berarti kan langsung Umrohnya Desember aja. Saya di umroh plus Turki. Nah, yang kelima, pertanyaan yang kelima kan udah 4 ya, pertanyaan kelima. Ya Bu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina, udah jangan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ya. Angkat tangan siapa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Bu. Wahai bersabar dan sholat. Sesungguhnya kalau bertawaf kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama yang sabar. Oh, itu kayaknya ada pembisik. Ada. Nanti Qurannya bilang 2. Ya, nanti kita ketemu ya. Yang ketiga offline, online. Online ya. Kenapa online? Bergiliran. Feel-nya nggak dapet kalau online. Saya kalau disuruh pilih senang offline lah. Bu, gini Bu, kadang-kadang ibu-ibu ini mikirnya kalau offline ini ribetnya nyiapin ini itu. Saya makanya pernah buat peraturan di jemaah. Sebetulnya sepakat aja, nggak usah repot-repot. Yang penting ada air putih, udah bisa ngaji, sholat, pulang. Di rumah ibu lah, Bu. Ya, sehat-sehat semua ya. Amin. Mari kita baca Al-Fatihah. Insya Allah yang ketiga kalau bisa offline itu pertemuan terakhir untuk sholat ya, untuk sholat. Nanti baru kita penutupnya materi yang lainnya yang keempat. Terima kasih. Ya, Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam Allahumma fir lana wa lil mu'minina wa qul kama qala
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأبنائنا وذرياتنا من الصالحين الشاكرين والصابرين والمخلصين والمتوكلين والمحسنين والمتقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا وابنائنا اللهم احفظنا واخواننا وابنائنا فانك خير الحافظين وانصرنا فانك خير الناصرين وارحمنا فانك خير الراحمين وارزقنا فانك خير الرازقين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا منافعا باركا وانت خير الرازقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله توكلنا على الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada yang mau umroh di bulan Desember plus Turki 13 hari. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.